Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Hermawan, 1954 15 10 11 dari jurusan Kehutanan 2019, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang viabilitas benih dan vigor benih. Viabilitas benih. Apa itu viabilitas benih? Viabilitas benih adalah kemampuan benih untuk berkecambah bila benih tersebut ditempatkan pada kondisi lingkungan yang optimum. Viabilitas benih dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, viabilitas absolut, merupakan keadaan benih yang sebenarnya. Lalu yang kedua, viabilitas relatif, merupakan kualitas metabolisme benih antara kelompok benih. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan pengertian viabilitas benih, maka kita akan lanjut tentang pengujian viabilitas benih. Pengujian viabilitas benih merupakan salah satu pengukuran mutu benih yang dapat menunjukkan daya hidup benih dalam fenomena biologis maupun biokimia. Pengujian viabilitas benih dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan uji langsung dan yang kedua dengan uji tidak langsung. Dengan uji langsung, kita menggunakan dua cara. Yang pertama, media yang digunakan untuk mengecambahkan benih dapat berupa pasir, tanah halus, kertas, kapas, dan kain. Media tersebut harus mudah menyerap air dan dalam keadaan steril. Lalu yang kedua, lamanya waktu pengujian bergantung kepada jenis pohon. Ada yang memerlukan waktu hanya beberapa hari, minggu, dan bulan. Selain itu juga bergantung kepada macam perlakuan benih sebelum dikecambahkan. Pengujian dapat diakhiri pada 3 kali atau 4 kali pengamatan berikutnya setelah tidak ada benih yang dikecambahkan lagi. Interval waktu pengamatan bisa 1 hari, 2 hari, atau lebih bergantung pada kecepatan jalannya perkecambahan benih tersebut. Lalu, uji tidak langsung. Pada uji tidak langsung, ada 4 cara yang digunakan. Yang pertama, uji berdasarkan warna kulit benih. Cara ini tidak memberikan hasil yang meyakinkan, karena kulit benih seringkali warnanya tidak sama meskipun berasal dari buah yang sama. Lalu yang kedua, uji berdasarkan ukuran, baik volume maupun berat. Cara ini sering digunakan dalam praktek. Misalnya pada jati, benih yang berukuran diameter lebih dari 14 mm dianggap baik. Sedangkan untuk ukuran berat dilakukan uji rendam. Benih dianggap baik jika pada saat direndam benih tersebut melayang atau tenggelam dalam air. Sedang benih yang terapung adalah jelek. Uji benih atau potong dilakukan dengan membelah benih secara membujur melewati embrio, kemudian melihat bagian dalamnya dan mengamati kondisi endospermnya. Pada benih masak yang hidup, endosperm berwarna putih dan keras. Lalu dengan uji yang terakhir, uji radiografi. Benih disinari dengan sinar X yang lunak selama beberapa detik sampai beberapa menit. Di bawahnya diletakkan film sinar X yang menangkap bayangan benih. Setelah film dicuci dalam ruangan gelap, maka gambar benih akan tampak sampai ke bagian isi benihnya. Bila keadaan bagian-bagian benih tampak normal, maka benih dianggap baik. Lalu selanjutnya, faktor yang berpengaruh terhadap viabilitas benih. Yang pertama, kombinasi genetik, lalu kemasakan benih, lingkungan selama pertumbuhan, ukuran benih, kerusakan mekanis, dan yang terakhir
serangan jasad Ren. Lalu, ciri-ciri buah atau biji yang masak. Biji yang baik untuk dijadikan benih adalah biji yang masak. Biji yang masak ditentukan oleh buahnya yang sudah masak pula. Untuk itu, perlu mengenal buah yang masak. Ciri-cirinya yaitu ada 4. Yang pertama, ukuran buah atau biji maksimal, sudah tidak bertambah. Kedua, adanya perubahan warna. Ketiga, timbul aroma, terutama pada buah yang berdaging. Dan yang terakhir, keempat, banyak buah atau biji yang mulai runtuh atau lepas dari tangkai atau papan bijinya. Penjelasan yang terakhir tentang viabilitas benih yaitu tujuan viabilitas benih. Yang pertama, tujuannya itu menentukan secara cepat viabilitas benih suatu spesies yang berkecambah secara normal, secara lambat, atau menunjukkan dormansi di bawah perkecambahan normal. Lalu yang kedua, menentukan viabilitas suatu sampel untuk menyatakan suatu presentasi perkecambahan. Selanjutnya, saya telah menjelaskan penjelasan tentang viabilitas benih. Lalu saya akan menjelaskan vigor benih. Apa itu vigor benih? Vigor benih adalah kemampuan benih untuk hidup normal pada kondisi lingkungan yang suboptimal. Lalu, saya akan menjelaskan macam-macam vigor benih. Vigor benih terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, vigor kekuatan tumbuh benih, yang mencerminkan vigor benih ditanam di lapangan. Lalu yang kedua, vigor daya simpan, yang mencerminkan kemampuan benih untuk berapa lama benih dapat disimpan. Faktor yang mempengaruhi vigor benih. Yang pertama ada genetik. Yang kedua tingkat kemasakan. Yang ketiga kondisi lingkungan. Yang keempat ukuran dan densitas benih. Yang kelima kerusakan mekanik. Yang keenam umur dan tingkat kemunduran. Dan yang terakhir, yang ketujuh serangan mikroorganisme. Vigor benih dibedakan menjadi 2. Yang pertama, vigor benih tinggi, dan yang kedua, vigor benih rendah. Pada ciri vigor benih tinggi, ada 4. Yang pertama, tahan disimpan lama, lalu tahan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga, cepat dan tumbuhnya merata, dan yang terakhir keempat, mampu menghasilkan tumbuhan dewasa yang normal. Lalu, ciri vigor benih yang rendah. Yang pertama, makin sempitnya keadaan lingkungan benih tumbuh. Yang kedua, kecepatan berkecambah benih menurun. Yang ketiga, kepekaan terhadap hama meningkat. Lalu kita dapat menguji vigor benih. Pengujian vigor benih bertujuan untuk mengetahui tingkat kualitas benih. Ada 3 metode penentuan atau pengujian vigor benih. Yang pertama, evaluasi uji perkecambahan dengan memperhatikan laju pertumbuhan kecambah dan indeks perkecambahan. Yang kedua, mengamati sifat-sifat benih, misalnya ukuran benih, warna, bentuk dan struktur benih dan sifat-sifat lainnya. Termasuk di sini uji dengan sinar X yang dapat menentukan struktur internal benih. Lalu yang terakhir, uji biokimia. Misalnya uji pewarnaan pada jaringan dengan larutan tetrazolium. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon maaf bila penjelasan saya kurang lengkap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.